Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Singapura. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Jur. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara perhitungan return dan risk portofolio. Di mana saya di sini mengambil saham, yaitu pada saham subsektor dasar kimia pada subsektor semen. Di sini saya mengambil yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, Holcim Indonesia Tbk, dan Wijaya Karton Beton Tbk. Di mana sebuah portofolio terdiri dari saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, Holcim Indonesia Tbk, Wijaya Karton Beton Tbk. Di mana carilah return saham untuk tahun 2016 dan 2017. Lalu yang kedua, tentukanlah expected return masing-masing sekuritas apabila diketahui probabilitasnya sebagai berikut. Di sini sudah diketahui ya probabilitasnya antara 2016 dan 2017, yaitu untuk 2016 0,15, untuk 2017 yaitu 0,20. Lalu yang ketiga yaitu tentukan expected return dari portofolio tersebut apabila alokasi dana masing-masing sekuritas adalah 50%. Di sini juga sudah diketahui ya alokasi dana masing-masingnya itu 50%. Lalu bagaimana cara menentukan return masing-masing sekuritas? Di sini untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa, harga sahamnya 2015 yaitu 22,325, untuk 2016 15,40, untuk 2017 yaitu 21,950. Untuk PT Holcim Indonesia Tbk, untuk harga saham 2015 yaitu 995, 2016 900, 2017 835. Untuk PT Wijaya Karya Beton Indonesia Tbk, untuk 2016 yaitu 825, untuk 2016 825, untuk 2017 500. Gimana cara menentukan return saham? Yaitu return saham itu caranya harga saham yang akan dihitung dikurangi harga saham sebelumnya dibagi harga saham sebelumnya. Di sini misalnya saya akan mengasih contoh yaitu untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa ya. Di sini 2016 diketahui 15,400 dikurangi 22,325 dibagi 22,325, yaitu hasilnya 15,399, yaitu untuk 2017 juga sama ya. Cara perhitungannya seperti itu. Lalu untuk yang Holcim Indonesia Tbk juga sama. Hasilnya di sini sudah diketahui ya dari perhitungan yang tadi sama, 899 untuk 2016 return sahamnya, untuk 2017 834, untuk PT Wijaya Karya Beton untuk 2016 825, untuk 2017 455. Lalu bagaimana menentukan expected return masing-masing saham? Yaitu di sini diketahui pada saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa, yang kedua itu Holcim Indonesia Tbk dan Wijaya Karya Beton Tbk. Bagaimana cara menghitung expected return? Yaitu di sini tadi di soal sudah dijelaskan ya, disuruh mencarinya yaitu antara 2016 dan 2017. Lalu sudah diketahui juga probabilitasnya yaitu 0,15 untuk 2016, 2017 yaitu 0,20. Lalu return sahamnya juga tadi sudah dihitung ya. Jadi bagaimana untuk menentukan ini expected return ini? Yaitu probabilitas dikali return, yaitu menghasilkan 2,30985. Jika dijumlahkan yaitu 1,638,65. Untuk PT Holcim juga sama ya. Caranya seperti tadi. Ini sudah diketahui ya expected return-nya jika ditotalkan hasilnya segini. Lalu untuk Wijaya juga sama cara perhitungannya. Lalu bagaimana menentukan expected return portofolio dari masing-masing sekuritas? Alokasi dananya masing-masing 50% ya. 50% ini tadi di soal kan sudah diketahui dana alokasi masing-masingnya 50%. Untuk PT Indonesia Tunggal Prakarsa dana alokasinya 50%, Holcim Indonesia Tbk juga 50%, untuk Wijaya Karya Beton juga 50%. Yang ini tadi sudah diketahui di sebelumnya ya, dari slide sebelumnya. Lalu bagaimana untuk mencari ini expected return portofolio masing-masing? Yaitu alokasi dana W dikali hasil tadi expected return, yaitu
menghasilkan 0,819,325. Jika dijumlahkan expected return-nya menghasilkan segini ya, bisa dilihat 263,519,325. Lalu resiko portofolio yaitu di sini ada resiko portofolio, yaitu menentukan standar deviasi masing-masing. Di mana tadi sudah diketahui ya returnnya untuk 2016-2019 ini saya mengambil contoh pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Di sini return sahamnya sudah diketahui tadi, di sebelumnya sudah dihitungnya 15,399 untuk 2016, lalu min 3,356 untuk tahun 2017. Lalu probabilitasnya juga tadi sudah diketahui ya, 0,15 untuk 2016 dan 0,20 untuk 2020. Lalu bagaimana untuk menentukan cara yang ketiga ini? Yaitu 15,399 dikali 0,15 menghasilkan 2,309,85. Lalu yang keempat ini dari mana, bagaimana caranya? Yaitu return dikurangi hasil expected return yang ini yang sudah dikalikan tadi, yang sudah dijumlahkan. Lalu untuk 2016 13,760 di 0,35. Lalu bagaimana cara menghitung yang kelima? Yaitu hasil dari yang keempat ini dikalikan dengan dikalikan ya. Jadi 13,76035 dikali 13,7605, yaitu menghasilkan segini. Lalu yang keenam, bagaimana cara menentukan RI dikurangi ER kuadrat? Yaitu yang terakhir, hasil dari ini, dari yang kelima dikali dengan hasil probabilitas yang tadi sudah diketahui. Lalu bagaimana cara untuk menentukan variansnya? Cara menentukan varians yaitu ini dijumlahkan itu yang disebut dengan varians. Lalu bagaimana cara menentukan standar deviasinya? Standar deviasinya hasil dari varians dikuadratkan, lalu menghasilkan 57,79. Jadi jika dipersenkan 0,5779. Lalu untuk resiko portofolio pada masing-masing sekuritas sama ya, sama yang tadi, antara cara menghitungnya Wijaya Karya Beton sama Indosemen itu sama. Lalu bagaimana resiko, menentukan resiko tiga sekuritas? Di sini kan tadi sudah diketahui ya resiko masing-masing sekuritasnya. Ya, lalu di sini nama perusahaannya PT Indosemen Tunggal Prakarsa, Holding Indonesia Tbk, dan Wijaya Karya Beton. Di sini alokasi dananya tadi sudah diketahui ya, saya sudah bilang 0,50 untuk masing-masing alokasi dananya. Lalu ini ini dari mana? Ini dari tadi hasil resiko masing-masing. Lalu dihitung ya, 0,5 itu dari sini, dari dana alokasi ya, ditulis di sini di rumus, lalu dijumlahkan. Jadi resiko tiga sekuritas itu hasilnya 14,779,989 ini hasil dikuadratkan dari total semua yang ini ya. Lalu jika dipersenkan jadi 147,99. Kesimpulannya, portofolio untuk menentukan expected return-nya yang ini yaitu 263,519,325. Untuk resikonya yaitu 14,799,989. Jika dipresentasikan 147,99%. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.